Guys, please help me. Help me. Ada cicak. Aduh, aku stres. Gimana dong? Sumpah aku stres banget loh. Sumpah aku gak bohong. Gede banget cicaknya. Gimana ya? Bojek kamu tuh. Bojek juga gak ngebantu. Sumpah demi mati deh, gimana ya? Aku stres deh. Bo. Oh. Hai guys. Guys, ini gawat banget. Jadi sumpah aku jadi aware deh. Aku takut. Aku takut kayak ada sesuatu gitu loh. Ngerti gak sih? Aku stres banget. Ada cicak. Gimana dong, guys? Iya, di belakang ada tembok, aku juga tahu itu tembok. Jadi gini, tadi aku baru pulang. Aku baru banget nyampe rumah. Terus, sumpah gue harus aware, guys. Pokoknya wah, sumpah lah gue kagetin aku. Pokoknya kalau misalkan ada nggak mau kalian nanti bohong aku bener takut loh guys, aku nggak bohong guys, sumpah. Jadi tadi aku baru pulang, aku baru banget nyampe rumah. Terus aku takut. Bentar, maaf ya guys, sumpah ini beneran aku udah panik. Oke. Terus aku baru banget nyampe rumah. Terus tadi aku mau ambil sendok di tempat cuci piring. Terus ada cicak gede banget, segede ini. Pokoknya panjang banget dia. Keluar dari sesuatu. Terus dia stay sekarang di belakang cuci piringnya. Pokoknya aku gak bisa cuci piring karena ada dia. Intinya kayak gitu. Enggak cicak. Bukan tokek. Kalau tokek aku bener nangis, sumpah aku gak bohong. Aku panggil satpam buat kesini guys, aku gak bohong. Soalnya aku sendiri. Ya aku panik banget sumpah, karena aku sendiri. Itu masalahnya. Aku membutuhkan orang. Aku manusia sosial. Aku membutuhkan orang. Aku membutuhkan bantuan orang. Gimana dong? Terus sekarang, jadi nih, aku kasih tau ya kerangkanya. Jadi di tempat cuci piring aku itu, jadi ada talenan, tahu talenan kan yang panjang itu. Nah talenannya tuh kayak ditaruh di mepet sama tembok gitu, ngerti gak? Jadi dia nempel gini, jadi tempat cuci piring itu dia nempel gitu. Nah si cicak gedenya itu dia ada di belakang talenannya, ngerti gak? Dia ada di belakang talunannya sampai sekarang, sumpah dia tidak mengeluarkan wujudnya. Jadi aku kalau talunannya kan ditaruh di paling ujung. Jadi kalau misalkan aku lihat kayak gini, terus dia langsung kelihatan cicak kayak gitu loh. Dan dia masih stay di situ, dia nggak pergi kemana-mana. Sumpah lah, kenapa sih? Di sini nggak ada nyamuk, dia nggak bisa makan apa-apa. Pergilah, gimana caranya ya, please? Gimana cara bahasa cicak ya buat kasih tahu dia buat pergi. Sumpah di sini nggak ada makanan, dia nggak bisa makan apa-apa. Di sini nggak ada nyamuk, di sini nggak ada serangga, dia nggak bisa makan apa-apa. Duh aku panik banget, sumpah aku nggak bohong. Aku nggak bohong guys, kalian kok tahu aku setakut itu sama serangga. Aku waktu itu nggak jadi ke kosannya Indira karena ada kecoa banyak banget. Aku sampai nangis, sumpah aku sampai nggak jadi ke kosan dia, padahal udah di depan kosan. Itu kan aku jadi parnoan. Aku jadi sampai
Aduh, aku stres nih. Enggak, cicak bukan salah, enggak, maksudnya kalian kalau tahu aku tuh nggak takut banget sama semua yang kayak bentukannya kayak serangga, yang kecil-kecil gitu, apapun itu gitu loh. Bukan cicak doang. Jadi cicak salah satunya aku takut banget. Ini gimana caranya ya? Gimana cara dia keluar? Padahal dia sedekat itu buat dia keluar dari tempat ini, sumpah. Karena ini dia bener-bener deket banget sama jendela. Kenapa dia nggak keluar dia? Dia bener-bener sedekat itu guys, aku nggak bohong, sumpah. Aku stres banget nih, gimana dong? Thank you Kak X. Ini masalahnya, aku kan nggak ada orang di rumah. Terus cucian piring aku banyak, aku harus nyuci. Aku harus nyuci. Itu bener-bener banyak banget cucian piring aku, soalnya nggak ada orang seharian di rumah. Terus nggak ada yang ini komennya kagak ada yang bener, sumpah. Kayak ini lagi serius loh guys, sumpah. Ini kayak lagi terjadi perang dunia guys, nggak bohong. Sumpah ini seserem itu guys. Terus kalian bisa-bisanya malah kayak pesenin ojol aja sih cicak. Serius, yang serius bisa gak? Bisa yang serius gak? Ini aku makannya was-was loh. Aku lihat pakai mata batin aku juga ngelihat loh. Aku ngelihat kanan kiri, aku takut banget loh. Tadi aku kaget banget loh, tiba-tiba dia keluar pas aku mau ambil sendok. Fungsi Bojack makannya lah tuh. Kerjaannya cuma makan, tidur, nggak bisa. Kalau ada beginian, ada terjadi musibah seperti ini, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Pantesan kemarin malam itu ya, dia tuh sempat kayak ngeliatin di satu spot doang guys. Kayak si Bojack tuh kayak fokus di satu spot, dan emang spotnya yang deket sama cicaknya sekarang. Jangan-jangan cicaknya tuh kemarin ada di bawah, terus sekarang di atas. Makanya si Bojack ngeliatin terus. Terus kemarin bisa-bisa pede aku yang kayak, aku juga takut kan, aku pikir bakal ada sesuatu gitu loh. Jadi aku kayak liatin gitu, aku kebas-kebasin, aku kayak gini-gini barang-barang yang diliatin Bojack gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ngeliat hantu. Nah, aku lapar banget lagi, maaf ya guys, aku sambil makan aku lapar banget. Terus kayak makanya was-was banget. Iya, aku se-was-was itu, aku nggak bohong, aku liatin kan, aku liat. Aduh, gimana dong? Nggak ada yang bisa ngebantu aku, sumpah. Hari Rabu lagi, nggak ada hubungannya sih.
Iya sih, bener, aku gak bawa skill bertahan sendiri. Dibutuhkan skill kayak bisa gebuk kecoa, skill bisa ngusir cicak, itu tuh sangat dibutuhkan tau. Ya kayak sekarang aku udah bener-bener aku membutuhkan orang karena aku nggak bisa mengandalkan diri aku sendiri. Teriak aja nanti dia takut. Aku tadi udah teriak, dia diam doang sumpah. So gak sih guys? Kalau serangga, kalau kayak pokoknya serangga apapun itu, hewan-hewan kecil, kalau lihat manusia mereka pura-pura mati. Ngerti gak? Misalkan kayak ada kita nih, kayak kita kan mau cepet-cepet dia biar dia keluar kan, biar dia keluar jauh-jauh dari kita. Tapi kenapa mereka tuh pura-pura mati gitu loh? Mereka kayak gak ada yang suruh lu drama cicak, gak ada yang suruh lu acting cicak. Lu tuh tidak diinginkan di sini, ngerti gak? Aku ngomong gede-gede biar dia ngerti, biar dia denger. Lu tuh tidak diinginkan di sini, ngerti gak? Keluar sekarang. Apa ada? Soalnya sedekat itu, kayak dia jalan dikit lagi, itu jendela udah keluar dia. Dan dia memutuskan untuk stay di belakang salenan. Aku tadi kasih tau cicak aku bilang kayak, weh ada cicak, terus dia bilang ya elah, dia bilang gitu doang guys. Aku sakit hati sih. Makanya jangan pernah underestimate ketakutan orang guys, karena kayak orang takutnya beda-beda gitu loh. Kalau orang fobia cicak gimana? Aku sakit banget sumpah dibilangin kayak gitu, ya elah doang. Ini butuh bala bantuan ini. See you Surabaya, Semarang. Bentar sih, lagi pusing soalnya bumi putar terus. Aku dimintain kata-kata spontan terus guys. Apa aja lah yang muncul di otak, yang pernah aku baca, yang pernah aku kasih. Tiba-tiba banget live tweetnya minta kata-kata ya. Baca buku Raditya Dika, aku baca banyak tau. Buku Raditya Dika, aku punya Kambing Jantan, Marmut Merah Jambu. Dulu aku punya banyak banget buku Kak Raditya Dika. Thank you Kanatam. Aku punya banyak banget, aku suka banget. Kalau Kumal juga punya. Manusia Setengah Salmon, aku juga punya bukunya. Sumpah, aku punya banyak. Iya, aku punya banyak banget buku apa namanya? Kak Raditya Dika. Sumpah itu serpihan ketangnya jatuh, sumpah aku pikir. Nggak tahu ah. Sumpah, gimana dong? Ini nggak ada yang mau ngebantu apa? Terus aku takut banget guys, sumpah, aku suka banget tuh. Itu Kak Gavi. Apa aku pura-pura kayak aku taruh Bojack kayak di atas cucian piring ya, biar dia kayak
Sumpah, tapi kayak bakal terjadi. Bojek, bantuin Cici. Kenapa kamu lihat Kala sini? Sumpah aku takut ada sesuatu kalau jangan lihat Kala. Pergi. Hah, gimana ya cara ngusilnya ya? Dari tadi ada yang ngomong tembak pakai karet, teman bisa ya? Sumpah. Udah sampai habis. Pakai nasi padang sama aku juga. Tadi ini gimana ya? Sumpah, gimana cara biar dia keluar ya? Gimana dong guys? Kasih saran guys. Lihat deh, tumbler Kuromi aku. Lucu banget kan? Dia lumayan tahan loh. Kromi tuh, lucu kan? Wah, gimana? Cicaknya masih belum. Aku stres. Ada sapu. Terus kalau misalkan aku usil dia pakai sapu, ya. Aku usil dia pakai sapu, terus kalau misalkan dia menjalar dari sapu paling atas ke bawah terus ke tangan aku kayak gimana? Sumpah aku benar-benar. Aku stres banget ini, gimana ya? Maaf ya guys, membuat kalian stres juga dengan ini. Kenapa sih tuh. Cicak pantesan kalau tapi tegang banget guys. Ini bukan tegang lagi guys, sumpah. Ini kalau bisa nangis, aku nangis guys, aku nggak bohong, sumpah. Ini karena abis live ini selesai, abis aku mematikan live ini, aku bagaimanapun juga aku harus menghadapi realita yang menyakitkan, dimana ada seekor cicak
di atas cuci piring aku. Sementara cucian piring aku menumpuk. Berarti alias harus dibersihkan malam ini juga. Tapi ada cicak. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Sumpah. Makanya aku gak bisa lah pakai vakum lah. Dia kan hidup. Gak bisa guys. Cuma cicak. Itu masalah. Cuma itu tetap masalah. Ngerti gak? Udah, pusing aku. Udah biarin kita tau lah. Iya, nggak usah dicuci piringnya, itu kayaknya yang paling aku bakal bisa lakukan sih. Tidak mencuci piringnya itu hal yang paling aku bisa lakukan, sumpah. Sisanya aku udah nggak ada yang bisa advice kalian, alasan kalian nggak ada yang bisa aku terima. Satu-satunya yang bisa aku terima cuma tadi, nggak usah dicuci piringnya, udah itu doang. Sumpah serius. Pukul tembok deket cicaknya, dan cicaknya. Iya sih, nanti deh aku coba deh, tapi kayaknya aku bakal terkenal. Karena aku pernah lihat waktu itu pernah lihat pernah lihat cicak jatuh dari atas tuh. Aku pernah menyaksikan cicak jatuh dari atas tembok, dari atas. Jadi aku udah trust issues sama cicak, udah trust issues sama apapun itu gitu loh, yang berkelenjar, yang seram apa sih, apapun itulah pokoknya. Aku udah ada trust issues sama mereka ya, mereka semua aku udah ada trust issues. Oh, kalau kecoa sih aku panggil satpam sih, serius, aku nggak bohong. Aku panggil satpam sih. Kalau kecoa aku udah. Ini cicaknya, lihat kan, cicaknya udah stres ini guys. Kalau kecoa aku udah, kalau nggak ada orang, pokoknya seperti ini, kayak nggak ada orang, udah aku panggil siapapun lah yang aku lihat, sumpah. Iya, pindah tongkat. Gila, Laisa berani banget ya. Dia hebat sih, dia jago banget, sumpah. Aku udah nggak usah sih. Jadi waktu itu, ini aku cerita ya. Jadi waktu itu tuh aku waktu itu aku rencananya abis kegiatan mau main ke kosan Indira. Ini udah lumayan lama sih, ini kayaknya tahun lalu deh kalau nggak salah, atau tahun ini tapi awal tahun ya, tapi kayak tahun lalu sih seingat aku. Terus waktu itu entah kenapa, nggak hujan juga padahal loh, tapi entah kenapa pokoknya lagi banyak banget kecoanya. Terus kecoa terbang guys. Jadi OTW masuk ke kosannya Indira tuh banyak banget kecoanya, kayak di jalanan gitu loh, ngerti gak? Terus kayak aku stres banget karena aku paling gak bisa serang-serang gitu kan. Terus aku kayak wah, aku panik banget tuh. Aku bener-bener belum nyampe kosan Indira tuh aku udah melewati beberapa banyak kecoa gitu kan. Terus Indira sama Lia, aku ingat Lia juga ada. Mereka ya udah masuk aja gitu loh, kayak ada kecoa ya takut-takut juga, tapi kayak tapi kayak terus masuk gitu. Aku nggak bisa, aku masih, jadi misalkan mereka udah kayak ini ada kecoa, mereka melewati tapi kayak mereka maju gitu. Aku stay di belakang. Aku cuma kayak ini aku itu ya. Aku cuma di belakang, aku cuma kayak stay gitu. Tapi aku nggak maju. Jadi aku stay situ. Aku panik banget, aku takut banget, sumpah. Kayak aku sampai nangis. Terus aku pergi, aku keluar, aku bilang kayak dia nggak jadi, aku keluar. Aku literally kayak
lari backwards, bukan maju. Kalau saya aku kayak kabur, kucuk lari keluar sana. Aku sampai nangis sama aku sampai stres banget karena kayak kecoa terbang guys, bayangin kecoa terbang dan banyak gitu. Itu kenapa ya, padahal itu nggak hujan loh. Nggak tahu lah pokoknya itu apa yang terjadi. Si Indira sampai bingung, dia pencet aku atau apa ya, pokoknya kayak Cici nggak jadi masuk gitu kan, nggak masuk kosnya. Aku bilang nggak jadi, dia aku pulang. Aku bilang aku nggak, aku cari ojek aja lah, cari apapun, aku pulang, nggak jadi main, sumpah. Gak kuat aku. Itu mencekam, itu lebih mencekam dari horor guys, sumpah. Aku kalau misal aku juga nggak mau ngomong ini sih, aku nggak tahu ya, karena aku juga belum pernah melihat hantu. Cuman aku nggak tahu sih, tapi itu horor sih, itu literally horornya versi aku tuh itu, gitu loh, ngerti ya? Setakut itu. Ini kos siapa? Kos Indira waktu itu ya, itu horor banget. Terus dia juga bingung, dia kayak biasanya nggak ada kok sih, biasanya nggak ada cowok atau nggak, kayak ya paling kalau ada dikit gitu. Nggak tahu kenapa hari itu emang ya, kenapa sih selalu hal yang kita takutin tuh malah selalu mendatangi kita gitu loh. Kenapa selalu kayak gitu ya? Selalu kayak gitu guys, tapi itulah hidup ya. Terus kemarin aku tuh baru ini cerita ini ya, horor. Jadi 2 hari yang lalu kalau nggak salah, aku mimpi horor gitu. Jadi gini cerita. Jadi pokoknya entah kenapa ada terjadi serangan roh jahat gitu. Ini mimpi aku ya, beberapa hari yang lalu. Terjadi serangan roh jahat gitu. Entah, tapi bukan zombie, bukan apa yang nggak ngerti juga, pokoknya kayak semacam kayak roh jahat gitu. Pokoknya tiba-tiba banyak yang hilang lah, banyak yang sakit lah, banyak yang apa kayak gitu kan. Terus ini terjadi di sekolah gitu. Terus habis itu pokoknya yang aku ingetnya ya, teman aku tuh kayak teman SMA aku ada yang kena gitu. Jadi dia tiba-tiba dikasih tahu kayak, oh ini masuk ICU gitu, ICU, padahal di sekolah ya kok ada ICU gitu, pokoknya gitu lah. Terus akhirnya kita datang tuh enggak, kita belum datang ke ICU dulu. Tiba-tiba kayak ada wali kelas gitu, kucuk-kucuk masuk gitu dari guru. Terus kayak guru kita terus kayak dibilang, oke, si A masuk ICU gitu. Oke, sekarang udah stop kita belajarnya, kita harus keluar, semuanya harus membawa senjatanya masing-masing. Kita udah nggak belajar lagi, kita harus melawan apapun yang ada di luar itu gitu kan. Panik dong semuanya. Apa nih gitu. Tapi entah kenapa semua orang udah punya senjatanya masing-masing gitu. Nanti ada yang bawa pistol, ada yang bawa apalah, tombak kayak apa gitu, pokoknya entah kenapa gitu ya ceritanya. Terus aku lupa aku membawa apa, tapi pokoknya aku juga membawa senjata gitu ya. Kita kan akhirnya kayak oke, kita nggak usah belajar lagi, pokoknya kita harus ya membasmi apapun itu yang ada di luar gitu. Iya, kayak Drakor, All of Us Are Dead. Kayaknya aku emang kebanyakan, karena aku justru suka genre-genre kayak gitu sih. Aku nonton All of Us Are Dead, aku nonton yang itu apa, yang Korea juga, tapi yang dia bukan zombie, dia monster gitu, yang di sekolah juga. Aduh, aku lupa namanya, bentar aku cek. Apa ya namanya? Horor Korea. Kayak apa ya? Bukan horor. Ya gitu lah, pokoknya aku lupa. Oh, Duty After School, tau gak? Ya itu pokoknya aku juga nonton itu. Aku emang suka genre-genre kayak gitu sih, jadi makanya ini bisa sampai masuk mimpi aku gitu. Pokoknya aku lanjut ya. Terus habis itu lanjut dulu ceritanya. Wah iya, soalnya tadi ada yang nanya, ada yang kasih tahu, jadi aku kayak jawabin. Terus habis itu oke.
Habis itu akhirnya kita kucuk-kucuk keluar dari kelas, terus kita masuk ke ICU. Kita ngeliat nih keadaan temen aku kayak gimana gitu kan. Ternyata dia tuh kayak udah dijahit di sini, udah dijahit di sini gitu, maksudnya kayak ya orang sakit gitu loh. Terus ternyata dia cerita katanya pokoknya dia lagi mau turun tangga, nggak ada siapa-siapa, pokoknya ada yang dorong dia gitu sampai dia jatuh dari tangga tinggi gitu, makanya bisa sampai masuk ICU gitu, intinya kayak gitu. Terus jadi kita nggak tahu nih ini tuh kita melawan siapa tuh nggak tahu, karena bukan zombie, bukan monster, kayak ini apa gitu loh, ketiga. Terus pokoknya entah kenapa bla 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 bla, kan kita semua kayak gathering di dalam ICU itu kan buat melihat teman kita. Terus tiba-tiba kayak ada sesuatu yang aku juga nggak tahu apa, pokoknya tiba-tiba semua itu keluar dari ICU itu dan kayak udah mulai kayak guys, ini saatnya kita berperang gitu, ngerti gak? Kayak ini ada sesuatu nih gitu, oke kita harus keluar nih, kayak ini sesuatu itu dia udah keluar, ngerti gak? Udah mencari mangsa yang lain gitu. Jadi entah kenapa pokoknya semuanya udah keluar. Terus entah kenapa aku yang terakhir, padahal di barisan dan kayak di dalam ruangan itu aku bukan yang paling terakhir, tapi entah kenapa semuanya tuh udah pada masuk ke kelas masing-masing, ngerti gak sih? Jadi mereka tuh mereka mencari hiding spot kan. Kayak mereka semua udah menemukan hiding spot mereka dengan cara mereka masuk ke kelas masing-masing gitu, entah kelas, ada kelas A lah, kelas B, kelas C, ngerti gak sih? Kayak gitu. Mereka udah masuk ke kelas masing-masing, terus tinggal aku doang. Jadi aku tinggal sendiri yang ada di koridor gitu, ngerti gak? Thank you Kaldo gitu. Aku sendiri yang ada di koridor, panik dong, ngerti gak? Semuanya udah pada masuk kelas, aku doang yang ada di koridor. Aku masih kayak mencari, ini gue mau masuk kelas mana nih, soalnya kan kayak kalau di sekolah kan ini kelas gitu kan. Aku kayak wah gila, panik banget gitu kan, ini masuk kelas mana nih. Terus akhirnya aku kayak yaudah oke, masuk ke kelas ini. Ibarat misalkan ini kelas 3 strip 1 gitu ya, ini kan kelas gitu kan. Terus waktu aku masuk ke kelas ini, ada 2 orang yang aku nggak tahu siapa, aku nggak pernah ketemu, cewek sama cowok kalau nggak salah, aku lupa, atau cewek, pokoknya aku nggak tahu, cewek dikuncir gitu, tapi dia orang biasa ya, orang normal gitu kayak kita. Terus thank you Kaldo gitu. Terus sama satu lagi, pokoknya ada 2 orang tapi aku kenal siapa, maksudnya bukan teman aku ini. Dan mau tahu sesuatu, waktu aku masuk nih kelas, di kanan itu ada anak kecil cowok, dia udah nggak punya mulut. Jadi mulutnya tuh kayak, tau gak sih yang di horor-horor yang biasa kayak udah diinin lo guys, yang kayak serem banget, yang kayak yang di horor-horor yang kayak mulutnya tuh kayak ngerti gak sih, kayak dijahit gitu loh tapi nggak punya mulut lagi gitu, ngerti gak? Iya kayak gitulah pokoknya, kayak gitu. Terus anak kecil cowok, terus dia kayak diikat gitu loh, kayak intinya tangannya dia tuh kayak nggak bisa kemana-mana gitu, ngerti gak? Pokoknya dia kayak diikat gitu. Terus matanya juga kayak satu, kalau nggak tinggal satu doang deh, yang satu lagi tuh kayak dijahit gitu, kayak nggak ada mata gitu aja, cuma satu, aku lupa lah pokoknya kayak gitu. Terus dia kan nggak punya mulut ya, tapi ada makanan di depan dia, tapi makanan tuh makanan yang kayak makanan binatang gitu loh guys, makanan yang kayak biasa buat guguk, buat kucing gitu, yang kayak makanan di dalam botol di dalam mangkok kecil gitu. Jadi kayak intinya kayak ini makanannya dia itu gitu loh, karena kan dia diikat kan tangannya, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus itu seru banget. Terus aku panik banget dong, aku kayak ini siapa, ini gue masuk ke kelas mana kok gue nggak tahu ini orangnya siapa, terus ini kenapa ada serem banget, ada makhluk apa nih gitu kan. Terus aku keluar dari kelas itu, terus aku cari lagi kelas yang kayak kelas apa nih gitu. Aku cari lagi kelas yang aku perlu cari. Terus kayak udah aku bangun karena aku takut, karena saking seremnya gitu. Thank you Kak Izul. Gitu. Terus kayak ya udah, baterai ini aku udah habis, udah aku matiin deh. Gitu. Terus kayak ya udah deh, udah selesai sampai situ aja, soalnya aku bangun abis itu terlalu horor sih, karena apa yang aku lihat tuh aku masih kerekam banget di otak aku sekarang, tapi aku susah cara jelasinnya, soalnya emang itu kayak bukan makhluk, kayaknya manusia tapi udah
sesuatuin deh, makanya dia bisa bentuknya jadi kayak gitu. Thank you Kaldo gitu loh. Itu masih kebayang sih sama aku sekarang. Ya gitu loh, pokoknya beberapa hari yang lalu. Thank you Kariko. It doesn't mean anything. Cicaknya keluar. Guys, sumpah ini kalau misalkan guys bentar guys. Enggak, tapi cicaknya Dia masuk lagi. Ini adalah nggak tau ah. Dia masuk lagi. Udah bagus keluar tadi. Dia masuk lagi. Ini nggak tau. Nggak bisa pindah tempat. Even pindah tempat kan nanti bagaimanapun juga aku bakal balik ke sini. Bakal balik ke tempat dia juga gitu, ngerti gak? Ini kan bukan mall ya. Aku bakal balik lagi ke sini. Ini gimana caranya? Aku teriak pas dia masuk, sumpah. Ya udah, itu ada yang komen gimmick lagi, gimmick Delin tuh gimmick. Tapi bagus ya, good job Delin, good gitu. Dia kira emang aku halusinasi gitu, tiba-tiba kayak guys ada kecoa, guys ada cicak guys, tapi itu bukan cicak gitu ya, serahlah. Oke, udah gitu. Itu mimpi aku beberapa hari yang lalu. Kesimpulannya adalah kayaknya aku emang kebanyakan nonton film thriller, horor, gitu-gitu sih. Kayaknya ya. Atau karena aku sukanya itu, aku kurang suka sih kayak komedi, suka lah, boleh lah komedi. Tuh. Tapi yang kayak nggak ngerti juga kenapa bisa. Aku udah lama banget terakhir aku mimpi horor gitu, udah lama banget. Itu baru pertama kali. Terus aku mikir, terus aku sampai kayak aku bangun, aku masih kepikiran gitu. Aku masih sampai kayak, kalau misalkan lawannya roh jahat, lah terus buat apa ada senjata ya kan nggak bisa mati. Terus bisa diapain? Kalau lawannya roh jahat bisa diapain? Kuasa Tuhan, asik. Kuasa Tuhan doang yang bisa melawan itu roh jahat. Nggak ada lagi. Ngapain pakai pistol segala? Ngapain pakai tombak apalah segala gitu? Ya kan nggak bisa dong. Oh mikir gitu, kalau zombie kan kayak ya bisa lah gitu. Kalau monster bisa lah, bisa dimatiin gitu kan. Kok kayak roh jahat gitu apa gitu, buat apa? Terus ngapain keluar kelas, terus kayak hiding gitu ya, gitulah. Thank you Kaldo. Udah gitu aja, sampai situ aja. Tapi sebenarnya seru sih, tapi kayak aku bakal ketakutan sih. Kayak waktu aku bangun tuh aku bakal takut gitu kalau misalkan mimpi tetap dilanjutin. Thank you Kaldo. Terus aku punya hacks, nggak punya hacks sih, cuma aku pernah baca katanya kalau misalkan kalian mimpi buruk, terus kalian ya biasanya mimpi buruk nggak mau dilanjutin sih, tapi kan ada mungkin beberapa orang yang tetap mau lanjutin mimpi buruk, kayak maksudnya mau lihat nih cerita kayak gimana apa ya terakhir gitu. Tapi kalau buat kalian yang nggak mau kayak oke, gue punya mimpi buruk, gue nggak mau mimpi buruk lagi, kan biasanya kita kalau misalkan bangun terus kita tidur lagi, mimpinya berlanjut kan. Biasa kadang-kadang suka kayak gitu kan. Aku sih sering kayak gitu ya, kalau misalnya aku mimpi terus aku bangun, aku tidur lagi, mimpinya berlanjut gitu. Nah buat kalian yang nggak mau berlanjut lagi mimpinya, kalian balikin aja bantal kalian gitu. Katanya sih kayak gitu ya, aku pernah baca. Jadi misalkan kalian bangun dari mimpi buruk kalian, ya udah kalian balikin bantal kalian loh yang di bawah jadi di atas gitu. Itu katanya bisa. Guys, kayak dia emang takut deh sama suara aku nggak bohong. Dia udah keluar terus dia masuk lagi gara-gara aku teriak. Guys, aku deg-degan banget sumpah, aku nggak bohong. Gimana dong? Bentar. Duh, pergi. Dia di mana? Dia masih situ. Udah deh, kayaknya aku nggak mau teriak lagi deh. Guys, dah. Biasa aku nggak mau teriak lagi deh. Kayaknya aku udah pindah posisi.
Sekarang dia ada di kiri aku. Tadi kan dia ada di depan aku persis. Sekarang dia di kiri aku. Jadi aku bakal lihat kiri terus guys. Tapi dia kayak takut sama teriak aku deh. Tadi aku teriak terus dia langsung masuk. Dia literally udah jalan nih. Terus aku teriak dia langsung masuk lagi. Jadi sebenarnya kita sama-sama takut guys. Dia takut sama aku takut sama dia. Sumpah, thank you Kak Dedi. Sama-sama takut. Dia juga shock kali. Apa ini suara melengking seperti ini nih, apa ini gitu. Thank you Kariko. Kenapa sih, maksud aku nggak ngerti benefit cicak. Oh, dia untuk membunuh, maksudnya kayak dia buat makan nih nyamuk gitu-gitu sih. Dia ada benefit ya. Kecoa sih yang paling gak ada benefit di dunia ini. Kayak maksud aku, kenapa harus ada kecoa di dunia ini? Kayak dia nggak berfungsi apa-apa gitu, ngerti gak? Dia nggak makan nyamuk. At least kalau kecoa kan, kalau cicak kan makan nyamuk gitu, makan serangga yang emang mungkin harus dimakan gitu untuk rantai. Makanya intinya untuk melanjutkan rantai makanan. Tapi kalau kayak kecoa nih apa? Dia makannya sampah gitu. Dia makannya apa sih? Sumpah, dia tuh nggak berfungsi di rantai makanan. Dia nggak berfungsi dimanapun. No shame ya kecoa, bukannya gimana ya kecoa, peace ya kecoa. Aku nggak menjudge makhluk hidup yang sudah dibuat oleh Tuhan, cuman aku lumayan menjudge kecoa sih. Tapi maaf ya kecoa gitu. Ini ada apa sih? Ada suara ya. Tuh, aku sekarang pasang di TV guys, jadi kalian tetap bisa dengar lagu. Oh terus kemarin aku, nggak kemarin sih, pas yang terakhir RKJ, inget gak? Aku minggu lalu sih, hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Aku sakit, jadi maaf ya, aku nggak masuk di MC sama sekali. Tapi kan MC RKJ emang cuma sekali kan. Tapi ya Mona juga sekali. Ya maksudnya kayak intinya aku nggak masuk di MC. Soalnya aku sakit, aku keracunan. Entah kenapa ya, aku juga bingung sih aku makan apa. Jadi intinya aku pokoknya subuh, kayak kan show-nya kan hari ini juga kan, misalkan hari ini juga. Nah aku subuhnya tuh kayak jam 5, jam 4 tiba-tiba perut aku sakit banget, yang kayak bener-bener sakit banget. Terus kayak keracunan makanan gitu loh. Terakhir kali aku ngerasain itu tuh pas New Year. Terus aku harus ngerasain all the things same over again, sama persis kayak gitu. Rasanya tuh gak enak banget, sumpah aku gak suka banget kayak perasaan keracunan makanan gitu. Aku gak ngerti, padahal aku rasa aku gak makan apa-apa yang something yang bisa membuat aku ada sih. Aku sebenarnya makan mala, cuman malanya juga keluarga aku juga makan, jadi harusnya nggak kenapa-kenapa sih. Maksudnya kayak soalnya yang lain nggak kenapa-kenapa, cuma aku doang. Tapi emang kayaknya perut aku sensitif sih gitu. Gitu, maaf ya. Jadi aku nggak, itu bener-bener hari H-nya aku sakit. Terus aku tetap show kan, soalnya kayak maksudnya udah bener-bener hari H kan, nggak mungkin siapa yang gantiin aku gitu kan. Jadi akhirnya ya udah aku tetap show, tetap mengikuti lagu, tapi aku nggak masuk MC soalnya nggak kuat guys. Itu perut tuh sakit banget. Aku di backstage udah kayak Kak Katin sampai ngomong kayak kasihan banget sama aku gitu. Dia bilang spicy level of the mala, jujur nggak tahu ya, cuman emang hari itu malanya hari yang pas aku makan tuh malanya lebih pedas dibanding hari biasanya. Aku juga nggak ngerti kenapa ya, tapi dia emang, aku rasanya sih lebih pedas dari ya biasa gitu. Kayaknya aku emang cupu sih makan pedas, aku juga nggak ngerti. Tapi entah kenapa ya, entah emang karena makan pedas atau salah makan tuh, aku juga nggak ngerti. Soalnya intinya yang aku makan tuh keluarga aku juga makan, tapi mereka nggak kenapa-kenapa, cuma aku doang yang sakit. Sekarang udah, alhamdulillah udah enakan, udah minum obat juga kan.
Aku sampai minum ya, karena aku mikir kayak oh my god, aku show hari ini aku nggak bisa sakit yang sakit banget gitu sampai tidak bisa keluar dari tempat tidur. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus show hari ini. Aku sampai minum 4 obat yang berbeda dalam kurun 2 jam, 3 jam, 3 jam kalau nggak salah. Dan itu kayak harusnya nggak boleh kan. Cuma aku sampai oke, pokoknya harus minum obat yang banyak. Aku udah keluar belum keluar. Dia balik lagi. Harusnya aku mau teriak kayak tadi ya. Iya mageran, beneran mageran banget ya tuh Cica, kayak bener. Hari ini aku dikunci dua tau guys tadi. Cuman aku udah lepasin soalnya aku merasa sakit. Iya, Cicaknya takut juga sama aku. Kalau perut nggak bener biasa aku coba minum air kelapa. Oh iya air kelapa sih. Kemana aku udah nggak bisa makan apa-apa. Aku udah kayak aduh sakit banget. Terus aku bener-bener tidur karena kan tuh subuh ya terjadi kan jadi aku masih tidur gitu. Aku sampai nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Aku ini kenapa sih, bentar ya. Bojek, kok kamu kayak meresahkan gitu ya? Kok kamu kayak ngeliatin di satu tempat doang gitu ya? Serem banget ya. Bojek kayak melihat, dia fokus di satu tempat doang. Kalau dia udah fokus di satu tempat, itu malah jadi concern buat aku. Berarti sesuatu di situ. Aku nggak tahu apa. Tapi biasanya binatang ya guys, bukan nenek ya guys, binatang guys biasanya. Kenapa sih? Itu. Guys, bikinin apa namanya? Editan TikTok. Kalian tau gak sih yang lagu Cina yang apa ya? Ning ning ada pokoknya lagu Cina, tapi lagu Cina yang keren gitu loh. Jadi kayak apa sih judulnya, jujur aku nggak tahu. Ini kayak pakai TV jadi aku nggak bisa carinya. Kalau pakai laptop tadi aku masih bisa cari. Tau gak sih guys yang lagu Cina, tapi lagu Cina yang kayak keren gitu loh, ning gitu. Terus abis itu kayak jedak-jeduknya jadi kayak jedak-jeduk keren gitu. Kalian lihat aja. Bikinin aku dong apa namanya, jedak-jeduk transisinya yang lagu Cina itu. Terus kayak yang keren-keren gitu. Jadi jedak-jeduknya tuh pas yang aku keren-keren gitu. Ngerti gak sih? Aduh, gimana cara jelasin ya? Pokoknya kayak editan K-pop gitu loh. Yang kayak gimana? Aku nggak bisa, aku juga nggak tahu soalnya HP-nya kan di sini aku pakai. Aku nggak bisa kasih lihat itu loh. Kita cari Chinese. Cicak naik. Dia kemadu. Apa gue buka ya jendelanya ya? Bentar. Ih. Tapi dia ke belakang AC guys. Aku takut kalau aku buka jendela nanti binatang lain masuk. Pengen aja lah di situ ya.
Wow. Ih. Aduh. Oh my god. Bentar guys. Ini si Bojek liatin apa sih tadi? Kok serem sih? Oke guys, I'm back. Yes, cicaknya udah. Oke, cicaknya udah pergi. Tapi dia nggak keluar dari rumah aku. Dia ke belakang AC. But at least ada progress. Trust the process guys. Trust the progress guys. Trust the progress. Kita cari sekarang. War is over. Bener, tapi kalau dia balik lagi aku mati. Kalau dia balik lagi ya, lihatnya kalau dia tiba-tiba kayak tempat tadi udah nyaman deh buat gue buat tidur kayak, terus dia balik lagi ke tempat tadi sih aku benar mati, aku nggak bohong. Oke. Sekarang kita cari jedak-jeduk Cina. Aduh enak. Nih. Gimana sih cara jelasinnya, aku bingung deh. Pokoknya banyak. Kalian cari aja Chinese transition song, Chinese transition edit K-pop. Nah, coba cari. Nah, mau dibuatin dong. Yang jago-jago edit, tapi yang pas aku keren-keren gitu ya. Request. Aduh, aku juga gak tahu, aku juga lagi mencoba mencari lagunya. Tapi kayak nggak ketemu deh. Karena ini di thank you Kak Syafiq. Chinese jedak. Apa kalau cari di sini Chinese edit song gitu ya. Ini biasa pokoknya sering dipakai buat edit gitu guys. Bentar ya, aku lagi cari. Iya, katanya Levi editor handle ya, keren dia. Nah ini Chinese TikTok popular song. Coba kita lihat. Kalian bisa dengar gak sih lagu ya dari tadi? Bukan ini dong, ini lagu sedih gak sih? Buset, sedih amat. Bukan. Waduh. Ini mah Song Wu Fei Hung ya. Coba. Song Wu Fei Hung. Song Wung Fei Hui. Song capek nyari sound doang ini bener. Apa guys tadi? Song Wung Fei Hung. Oh asik. Song Wung. Tapi itu harusnya pakai Hanja gak sih? Maksudnya kayak pakai ini Cinanya gitu. Tuh nggak ketemu. Itu pasti pakai Hanja baru bisa dapet. Kalau kayak cari pinginnya nggak asik. Pinin nggak tuh. Pokoknya kalau tulis Song Wung doang nggak. Oh coba di YouTube. Bentar ya guys. Maaf ya guys, sumpah mencari ini ya susah banget ya. Song Wung Fei Song Wui apa sih kok susah banget. Song Wung Fei Hung. Song Wung Fei Hung. Bentar ya. Aduh.
kamu kasih nanti salah lagi. Ini nggak ketemu nih Song Wong Fei Hung nih. Itu benar gak itu? Song Wong Fei Hung. Apalah nggak ketemu. Fei Hung. Song Kang. Lucu banget. Fei. Song Wang Fei. Bukan cuy. Tuh kan aku udah cari. Song Gokong. Bukan, tuh kan gak ketemu. Coba ya kita cari lagi. Apa namanya? TikTok edit Chinese gitu ya. TikTok edit Chinese. Oh, Sandy Tong Lai gitu, bener. Terakhir itu ada Tong Lai gitu guys, tau gak apa? Ya, ada Tong Lai-nya gitu loh. Iya, lagu Chinese. Ada na Tong Lai, terus kayak keren gitu. Aduh. Aduh, sumpah aku tuh nggak ngerti, ada di otak aku, tapi aku nggak bisa ngejelasinnya karena nggak ada videonya. Aku juga nggak tahu. Oh my god, susah banget cara kasih taunya, gimana caranya? Tidak. Bukan, lagunya apa? Bukan. What's that? Apa nih? Peng Lai. Iya, yang dipakai Kai Despa Mama Ivy yang tadi. Iya itu. Benar, sering dipakai buat K-pop, Sushi Don't Lie ya. Sushi Don't Lie. Oke, coba kita lihat. Guys. Ayo guys, kita memecahkan semua masalah yang ada di dunia ini malam ini juga. Sushi. Nah, Sushi Don't Lie nih ada nih. Bener gak lagu ini? Iya, Tong Lai gitu terakhirnya. Iya. Hah? Kayak bukan. Guys, bener ini guys. Tuh. Oh, ini Thailand. Oh, itu Thailand bukan China. Sorry ya. Kok kayak Chinese sih? Kayak bukan bahasa Thailand. Tong Lai tuh. Iya itu. Oh, itu Thailand. Sorry. Maaf ya. Iya, ini maksudnya lagu ini guys. Tuh Tong Lai. Oh, Sushi Don't Lie. Iya. Ya, maaf ya, ternyata lagu Thailand guys, bukan lagu Chinese guys. Tapi kok kayak ngomongnya bukan Thailand ya? Kayak Thailand tuh ketahuan gitu kalau ini ngomongnya Thailand atau enggak, tapi ini kayak Chinese banget deh ini. Gitu guys. Bikin capek ya, maaf ya. Aku udah jajahin lagu Thailand sama mirip sama Cina. Oh iya. Gitu, bikinin dong jedak-jeduk buat aku di TikTok pakai lagu ini nih, lagu si Sushi Don't Lie gitu. Pas yang aku keren ya. Itu lagi baru lihat di TikTok, itu lagu Cina.
Katanya lagu Thailand, lagu apa sih? Aku dibohongin terus ya. Enggak lagu Thailand katanya. Sumpah kita nyari sampai sumpah tadi yang bilang Sushi Don't Lie, thank you loh. Kok kamu bisa kepikiran sih? Kamu juga suka dengerin. Does the song fit with your quotes of the day, Ci? Ya bisa juga kalau mau disangkut pautin juga boleh, terserah. Kayak jadi misalnya pas aku ngomong kayak kata-kata hari ini bla 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 bla, terus kayak tong like gitu, terus kayak jidak keren gitu. Nggak tahu lah guys, pusing aku, nggak ngerti pusing. Gelap. Itu lagu Cina Ci, judulnya Pang Fai Lai Chai, yang nyanyi Sky Is Your Good. Oh, jadi ini tuh lagu Chinese apa lagu Thailand sih? Nggak ngerti aku nggak pinter guys Mandarinnya. Nanti semoga ya someday aku pinter Mandarin. Aku juga pengen sih pinter Mandarin. Aku belajar Mandarin di TK tapi nggak ada yang masuk ke dalam otak aku guys. Tonghua, iya Tonghua enak kok Tonghua. Enggak lah, logat udah jago. Cina tuh susah banget tau guys Mandarin. Hebat sih orang yang bisa bahasa Mandarin. Mandarin tuh susah banget. Dia mungkin salah satu yang paling susah kali ya. Aku juga nggak ngerti ya. Tapi kayak dia susah dia. Tongseng juga enak sih. Tongseng kambing enak, tongseng kambing. Iya banyak, lebih gampang English. Iya dong, pasti dong lebih gampang English dibanding Mandarin, karena English tuh masuk otak gitu. Entah kenapa Mandarin tuh aku belajar di TK tapi nggak ada yang aku masuk otak, sumpah susah banget. Kuetnya juga enak. War Cry Baby baru nggak? Oh emang ada Cry Baby baru? Aku baru tahu. Bagus juga guys. Cry Baby lucu sih, aku suka Cry Baby. Jadi sekarang udah banyak macam gitu ya, bukan 1 2 doang, pokoknya udah banyak macam gitu aku lihat. Hari ini ada Mila Sefel yang selalu lucu itu gak? Ada, tapi nanti ya aku postnya pas selesai Ramone. Jadi aku kayak thank you for the show minggu ini. Udah kasih spoiler. Ya gitu. Jadi biar sekarang jadi efektif gitu ya. Jadi kayak enggak satu foto tapi langsung kayak thank you gitu. Tapi ada banyak foto gitu. Ngerti gak? Ya intinya kayak gitu. Cilin HSK berapa? Aku nggak pernah ini guys, nggak pernah iniin tes Mandarin, jadi aku nggak tahu aku HSK berapa. Kalau bisa minus kali ya HSK. Coba aku bodoh banget Mandarin aku. Tapi dulu ya aku kalau hafalin bisa loh. Aku inget loh hancenya gitu-gitu aku bisa, tapi kalau sekarang pasti aku udah lupa. Dulu aku inget banget, aku kayak karena kalau ulangan Mandarin gitu kan harus belajar gitu kan, soalnya gimana pun juga kan itu pelajaran gitu, kayak itu masuk rapot gitu, jadi ya harus bisa gitu. Itu bisa kayak aku hafalin gitu, tapi sekarang udah lupa. Hafal Hanca, hafal, tapi hafal tuh kayak bukan ngertiin juga sih, karena kan ujung-ujungnya tahu kan artinya apa. Tapi maksudnya aku lebih ke hafalin gitu, ngerti gak? Dibanding kayak mengerti kosakata satu persatu, aku lebih kayak ngafalin gitu. Jadi ya gitu lah. Jadi makanya itu nggak hafal. Makanya sekarang aku pelangap-pelongo gitu.
gitu. Aku juga tahu yang paling sering aku lakukan adalah lause woyo sici xiaopian. Itu kalau mau ke toilet. Tapi itu juga sebenarnya nggak benar tau guys, karena kalau woyo sici xiaopian itu intinya kayak aku mau buang air kecil gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan yang lebih formal kan ada juga kan kayak permisi aku mau ke toilet gitu. Si Xiaopian kan kayak itu pengen buang air kecil gitu. Tapi ya udah lah ya, itu doang yang paling aku inget. Oke, aku bakal bacain podium. Thank you. Yang ke-10 ada Kak Muzna, terus 9 ada Kak Gavi, 8 ada Kak Izul, terus 7 ada Kak Dedi, 6 ada Kak Riz, 5 ada Kak Nathan, 4 ada Kak XD, 3 ada Kak Aldo, 2 ada Kak Riko, 1 ada Kak Syafiq. Bye bye, thank you semuanya. Baru 5 menit, aku 1 jam aku live. Kau bilang baru 5 menit. Salam buat Cicaknya, siap-siap nanti disampaikan. Makasih semuanya guys sudah menemani aku sampai Cicaknya dari ada jadi hilang. Terus terima kasih sudah menemani malam chaos ini. Thank you, bye bye.